Presentamos el nuevo modelo de formación de entrenadores en México. Esto marcará un antes y un después en la formación de entrenadores. El nuevo programa permitirá tener mejores... I think, we've seen it tonight at this AFC Awards as well. Asian football is growing. It's growing immensely, both for men's football as well as women's football and club football. AFC sekarang ini tambah disorot, hal itu gara-gara mereka udah dinilai sangat keterlaluan subjektivitasnya. Dan bagi publik tanah air pasti kita juga gedek banget rasanya, kalau dengar nama AFC. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Jujur aja karena secara hakikat AFC ini harusnya mengayomi semua anggota, tapi kenyataannya kan enggak 100% gitu ya. Sebagaimana sifat dasar manusia pasti enggak ketung dikit memiliki rasa kecenderungan di mana itu bisa muncul dari rasa bangga atau ya emang ada kepentingan lain kan gitu. Dan di round 4 ini, AFC kembali membuat ulah setelah tiba-tiba merubah aturan soal tuan rumah dengan menunjuk Qatar serta Arab Saudi. Meskipun 5 dari 6 peserta adalah sama-sama Timten, akan tetapi kembali lagi kecenderungan untuk menganak-emaskan itu ada. Dan Indonesia yang enggak punya perwakilan dalam struktur organisasi mereka benar-benar jadi tim yang dalam tanda kutip paling diincar. Namun di sini yang muak gak cuman Indonesia aja, tapi diketahui negara-negara non-Timur Tengah atau di luar Asia Barat jika udah malas dengan standar ganda yang makin kesini makin mencolok. Itulah kenapa muncul sebuah wacana kalau AFC harus dibagi menjadi 2 konfederasi seperti Amerika. Yang mana kabarnya 35 negara di luar Asia Barat sangat menganggap ini adalah hal yang logis. Karena di luar alasan itu, alasan geografis yang luas serta banyaknya negara juga menjadi salah satu pertimbangan lainnya. Lantas, apakah ini bisa dilakukan? Beragam kontroversi yang dibuat AFC sepertinya makin kesini makin membuat banyak pihak muak. Terutama sikap AFC yang seolah sangat bintang sentris, menjadikan situasi sepak bola di Asia terasa udah nggak sehat. Banyak tim-tim dari luar Jazirah Arab yang merasa dirugikan karena bertemu tim-tim dari wilayah Timur Tengah. Bahkan sesama Timur Tengah pun itu juga kadang saling adu tergantung kencang mana fulusnya kan gitu. Sebagai respon terhadap dominasi dan isu keadilan bagi negara-negara Asia non-Timur Tengah, muncullah wacana untuk membagi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menjadi 2 wilayah, Timur dan Barat. Mirip dengan struktur di Bedengo Amerika, hal itu ya tadi adanya anggapan bahwa keputusan-keputusan AFC seringkali lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah. Menciptakan kesenjangan dan ketidakadilan bagi negara-negara Asia lainnya termaksud Indonesia. Kemudian wacana ini tentu saja bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan yang lebih baik bagi semua negara anggota terutama bagi negara-negara di Asia lainnya. Intinya konsepnya sama seperti di benua Amerika yang mana federasi sepak bola di benua Amerika sekarang ini terdiri dari 2 konfederasi. Pertama ada CONCACAF atau Confederation of North, Central America, dan Caribbean Association Football. Konfederasi ini terbagi untuk wilayah dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Sedangkan CONMEBOL atau Confederation Americana de Football adalah konfederasi sepak bola untuk Amerika Selatan. Keduanya sendiri dipisah karena selain kondisi geografis berbeda, keduanya juga memiliki kondisi sosial yang berbeda. Sekedar informasi kalau saat ini AFC memiliki anggota yang terdiri dari 5 kawasan, yakni Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Nah, selain mengatur sepak bola di kawasan Asia, AFC ini juga badan yang mengatur sepak bola di Kepulauan Mariana seperti Timnas Guam dan Kepulauan Mariana Utara dan pastinya Australia. AFC sekarang menjadi konfederasi terbesar kedua dengan 47 negara setelah UEFA dengan keanggotaan 50 negara. Nah, jika kalian berpikir kalau ini hanya karangan mimin cuman karena Indonesia dirugikan, wah kalian salah, bro.
Sebab munculnya anggapan AFC terlalu memihak tim-tim asal Arab, ini enggak timbul dari publik tanah air aja. Yap, dugaan standar ganda AFC sejatinya sudah terbaca bahkan di beberapa pertandingan belakangan ini. Contohnya pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Iran dan Qatar pada Oktober tahun 2024 kemarin yang tiba-tiba dipindah sepihak oleh AFC dari Iran ke venue netral karena alasan mempertimbangkan situasi keamanan saat ini. Jelas keputusan itu pun diprotes keras oleh Federasi Iran karena menurut mereka tidak ada alasan untuk merelokasi laga tersebut dari Iran. Terus masih ingat laga Qatar versus India di round 2 yang bolanya udah lewat garis out tapi diambil pemain Qatar terus disahkan jadi gol. Dan jelas masih banyak hal lain termasuk Indonesia yang di round 4 nanti benar-benar udah ditandai bakal dikerjain habis-habisan sama Arab Saudi. Pertama soal tuan rumah, kedua, soal jadwal pertandingan, ketiga, soal akomodasi. Sampai-sampai PSSI, ya udah kita mandiri aja lah enggak usah ikut panitia karena pengalaman dari kemarin-kemarin semuanya benar-benar enggak enak. Keempat ya soal wasit yang memimpin nantinya berasal dari sesama regional Arab yaitu Kuwait. Yang mana Kuwait adalah negara yang tiba-tiba batalin uji coba sama Indonesia di September ini dengan alasan konyol. Dan bahkan sebelum ini pun pas awai ke Bahrain Indonesia juga beneran dikerjai habis-habisan. Intinya nggak cuman Indonesia, tapi nyaris semua negara di Asia pernah ngalamin kedongkolan yang sama ketika berurusan sama Timur Tengah. Melihat kejadian yang udah-udah maka nggak heran dong muncul sebuah akronim kalau AFC itu adalah Arab Football Confederation bukan Asian Football Confederation. Itulah kenapa 35 negara diketahui termasuk Jepang, Korea, Australia, Iran, dan Uzbekistan. Setuju kalau mendingan negara-negara yang tergabung di Federasi Sepak Bola Asia Barat membentuk konfederasi sendiri, atau seburuk-buruknya dibagi jadi dua wilayah seperti yang terjadi di SC Elite. Nah, bagi yang belum tahu atau lupa, 12 negara Asia Barat yang tergabung di WAFF itu siapa aja sih? Ada Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat, dan Yaman. Loh lah terus Iran dan Afghanistan gimana? Meskipun secara wilayah berada di Asia Barat, tapi pada praktiknya Iran dan Afghanistan itu tergabung di Federasi Sepak Bola Asia Tengah. Sekali lagi, pembagian wilayah ini diharapkan bisa membuka peluang lebih besar bagi negara-negara khususnya di Asia Timur dan Tenggara untuk tampil di ajang internasional seperti Piala Dunia.